Garis retakan kecil pada lonceng besar itu tidak mencolok jika dibandingkan dengan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunse dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihat mereka. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, Feng King Air lonceng iblis Phoenix tidak dapat memblokir serangan teratai api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zunse telah berubah suram pada saat ini. Tinjunya perlahan mengepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas tentang kekuatan Feng King Air, namun terlepas dari betapa tidak bisa dipercayanya itu, kebenaran ada tepat di depannya. Dibandingkan dengan ekspresi suram Lei Zunse, senyum muncul di wajah Feng Zunse. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia berpikir bahwa itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah terlalu parah dengan Feng King Air. Dia tidak pernah memikirkan Xiao Yan akan bisa mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yaola menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Feng King Air bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku iblis Phoenix Surgawi, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunse dan Huang Quan Zunse di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melebihi harapan mereka dengan melanggar lonceng iblis Phoenix. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia benar-benar tahu teknik Dou yang begitu kuat. Selain itu, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi perhatian. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang dapat mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di Central Plains, namun sepertinya tidak satupun dari mereka memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya menjadi mati rasa. Jika Xiao Yan telah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Feng King Air lonceng iblis Phoenix tidak dapat memblokir teratai api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap tajam ke langit. Suaranya memiliki sedikit kepahitan. Dengan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Paviliun 10.000 Pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini tampak seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng King Air. Kekuatan bertarung yang ditampilkan keduanya jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di sampingnya juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan Paviliun Petir Angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di dalam 4 paviliun. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua tunduk. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen mengertakkan gigi saat mendengar desahan dalam kata-kata mereka berdua. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di hadapan lautan api yang meresap ke langit. Lonceng hitam gelap yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang meresap ke langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Retak. Sedikit suara perlahan dipancarkan. Pada akhirnya, mereka mulai terus terdengar. Suara semacam ini tidak terlalu keras, tetapi secara bertahap ditransmisikan ke telinga semua orang. Oleh karena itu, seluruh stadion sunyi. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit kejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiao Yan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat.
Meskipun kekuatan teknik Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, kelelahan ketika seseorang menggunakannya juga menakutkan. Mata Xiao Yan terkunci pada lonceng hitam gelap di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikit pun karena garis retakan yang menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk memahami logika. Seekor singa perlu menggunakan semua keahliannya bahkan ketika berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akhirnya ditarik ke jurang yang tak berujung. Banyak ahli telah jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Dou Qi ke mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng besar dengan semakin banyaknya garis retak. Dou Qi di dalam tubuhnya beredar dengan tenang karena benar-benar menutupi tubuhnya. Retak. Garis retakan menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut lonceng besar. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat menakutkan yang bertabrakan dengan keras dengan lonceng besar itu. Ledakan. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras dipancarkan. Segera, orang bisa melihat bel besar bergetar hebat. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu hancur dengan keras. Fragmen gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung jumlah energi yang menakutkan. Meskipun fragmen ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang diciptakan dari ledakan telah menyebarkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana lonceng besar itu meledak. Beberapa fragmen hitam gelap telah bersiul melewati tubuhnya sambil membawa angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan dia sedikit pun terganggu. Asap hitam pekat melonjak dari pecahan lonceng besar itu. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan memperhatikan bahwa asap hitam itu tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok bergegas keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tinjunya. Saat Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiao Yan. Senyum dingin terungkap di wajah Xiao Yan. Dia meraih kain warna-warni dan menggunakannya untuk membantunya maju. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Mengerang. Kekuatan kuat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengeluarkan erangan. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menabrak permukaan arena. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan banyak retakan menyebar di tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er, yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya menegang di bawah lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari penampilan pendiriannya, kepala Feng Qing'er kemungkinan akan pecah seperti semangka jika kakinya menyerangnya secara akurat. Tindakan kejam yang tiba-tiba oleh Xiao Yan ini menyebabkan semua mata yang hadir menjadi kusam. Lupakan tentang bagaimana seseorang akan bertemu dengan masalah yang tak ada habisnya dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Hanya fakta bahwa pihak lain adalah kecantikan yang luar biasa akan membuat orang jahat sedikit ragu ketika memberikan serangan kejam seperti itu, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman kakinya yang turun dan sikapnya yang tajam tampak seolah-olah dia menginjak seekor semut. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ketegasannya menyebabkan seseorang merasa tercengang. Kaki Xiao Yan yang jatuh sangat cepat. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk campur tangan. Sesaat kemudian, itu dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini.
Engah. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka turun ke keadaan kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao Yan tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun saat dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Ledakan! Sebuah pukulan terlempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan kuat yang meletus menyebabkan dia mundur lebih dari selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan 3000 tubuh ilusi petir? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum pada wajah Feng Qing'er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin dalam senyumnya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Mata cantiknya dengan marah menatap Xiao Yan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan muncul di dalam hatinya seperti air pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia bermanuver sedikit douki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan gemuruh tiba-tiba bergema. Segera, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya yang panjang seperti cakar elang sementara suara lembut yang berisi niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba menegang. Kamu telah kalah. Tatapan seluruh stadion mengeras di tangan besar yang diletakkan di leher Feng Qing'er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao yang tertangkap oleh mata sejumlah orang. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas yang sangat dinanti-nantikan antara generasi muda ini akhirnya ditentukan? Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari, namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan ini. Cukup banyak orang juga mengungkapkan wajah yang agak suram di dalam stadion yang sepi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Dia juga tidak mengira Feng Qing'er akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Tidak hanya dia tidak bisa mempersulit Xiao Yan, tapi dia juga membiarkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng Qing'er untuk segera menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa seperti telah menderita kerugian 2 kali lipat meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana paviliun petir angin berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan bahkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan Lei Zunze yang berwajah suram, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini benar-benar menundukkan harapannya yang tinggi. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Feng Zunze tersenyum dan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng Qing'er menjadi jauh lebih kaku karena tangan dingin di lehernya. Sedikit niat membunuh yang tulus yang terkandung dalam suara Xiao Yan menyebabkan dia tidak ragu bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, ketakutan samar baru saja muncul di dalam hatinya ketika digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dengan status dan kekuatannya, kapan dia diperlakukan sedemikian rupa? Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan marah, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya.
Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Api hati teratai mengkilap tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah, "Tersesat!" Api hijau giok dengan cepat bergegas keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng Qing'er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, tetapi api hitam buru-buru menyusut kembali ke tubuhnya sambil tampak seolah-olah telah bertemu dengan musuh besar di depan mata Feng Qing'er yang terkejut. Api surgawi memerintah tertinggi di antara puluhan ribu api di dunia. Selain itu, Xiao Yan api hati teratai mengkilap terbentuk dari penggabungan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memeringkatnya, kemungkinan tidak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng Qing'er sedikit unik, itu masih tidak bisa mendapatkan keuntungan di depan Xiao Yan dengan api hati teratai mengkilapnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun, ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang agung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, nyala api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat luar biasa cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum dengan cepat menghilang. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tak terkendali selama itu ada di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah iblis Phoenix surgawi. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat bahwa mata Feng Qing'er memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat adegan ini. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Mata cantik Feng Qing'er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini. Feng Qing'er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Kedua matanya berangsur-angsur menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno. Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada beberapa kejutan dalam nada suaranya saat dia mengartikulasikan setiap kata dengan jeda di antara mereka. Darah esensi Phoenix kuno. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya." Mata cantik Feng Qing'er sangat panas saat mereka menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu menyebar ke seluruh stadion, "Kamu benar-benar sangat berani. Kamu berani meletakkan tanganmu pada sesuatu yang milik suku iblis Phoenix surgawi milikku?" Perubahan mendadak di arena juga menyebabkan cukup banyak orang, yang tidak menyadari situasinya, menjadi sedikit terpana. Banyak tatapan menyapu stadion. Lei Zunze dan sisanya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam, "Qing'er, ada apa?" Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia maju selangkah dan secara kebetulan memblokir Xiao Yan di belakangnya.
Alisnya sedikit berkerut saat melihat Feng Qing'er dan berkata dengan suara samar, menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Iblis Phoenix Surgawi, jangan berpikir bahwa Iblis Phoenix Surgawi dapat berkeliaran di Central Plains ini tanpa rasa takut. Gigi Feng Qing'er menggigit bibir merah bawahnya. Matanya masih tetap terkunci pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa, Feng Zunse, ini bukan sesuatu yang dibuat Qing'er secara acak. Item yang saya rasakan sebelumnya jelas darah esensi Phoenix kuno suku saya. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku Iblis Phoenix Surgawi saya. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus disempurnakan dari garis keturunan Iblis Phoenix suku saya. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke suku saya, pasukan penegak hukum suku saya akan mengambil tindakan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahan mereka sendiri. Senyum di wajah Feng Zunse sedikit berkurang. Suku Iblis Phoenix Surgawi bukanlah pavilion petir angin. Cara sombong orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunse dan yang lainnya tidak berbicara pada saat ini. Hal ini melibatkan suku Iblis Phoenix Surgawi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunse sakit kepala karenanya. Selain itu, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Ini hanyalah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er tidak perlu menuduh saya melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berbicara dengan suara yang agak dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Wajah cantik Feng Qing'er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan tuduhannya. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Dia jelas tidak salah tentang perasaan darahnya mendidih sebelumnya. Cukup banyak orang mengerutkan kening di hadapan kata-kata Feng Qing'er. Mencari cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan mencari tubuh seseorang. Permintaan ini sedikit berlebihan. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Iblis Phoenix Surgawi, itu bukan sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain seperti yang mereka inginkan. Diri terhormat ini juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku Iblis Phoenix Surgawi. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja? Kemungkinan tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunse tenggelam saat dia berbicara. Feng Qing'er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunse begitu dia berbicara. Dou Zun dianggap sebagai ahli puncak bahkan di dalam suku Iblis Phoenix Surgawi mereka. Selain itu, ada pavilion bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur begitu saja. Darah esensi Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Iblis Phoenix. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng Qing'er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika Anda tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan mencari sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih belum membuahkan hasil, saya bisa meminta maaf atas tindakan saya. Feng Zunse tampak terkejut ketika mendengar ini. Dia sedikit ragu di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga menyadari beberapa aturan suku Iblis Phoenix Surgawi. Permintaan Feng Qing'er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim Feng Qing'er. Pada saat itu, kemungkinan akan mengkhawatirkan suku Iblis Phoenix Surgawi jika benar-benar ditemukan. Hal-hal akan menjadi sedikit merepotkan saat itu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunse. Matanya berkedip ketika dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika aku telah berbuat salah padamu? Feng Qing'er dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan tetap diam.
Xiao Yan meliriknya dengan samar. Kilatan di matanya berangsur-angsur menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Dia mengangguk tanpa diduga dan berkata, "Baiklah, saya akan mengizinkan Anda untuk menggunakan keterampilan pencarian Anda." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan setuju. Hal ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng Qing'er, tertegun sejenak. Masalah ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku iblis Phoenix Surgawi. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak apa-apa?" "Haha, Feng Tua, tolong santai. Seseorang tidak perlu takut bayangan seseorang menjadi bengkok jika seseorang berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah. Ini tidak mengherankan." Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih yakin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya tersenyum dingin saat dia berkata, "Kamu bisa bertindak keras. Jika aku akhirnya menemukannya nanti, aku pasti akan membiarkanmu menanggung akibatnya." Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin saat dia menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera ditangguhkan di depannya. Itu samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik tetesan darah ini. Darah itu berwarna merah tua, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam saat melihat adegan ini. Darah mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah mayat kering misterius itu pasti lebih murni daripada darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er sangat dingin. Jarinya memimpin tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiao Yan. Kilau berwarna merah melingkar dipancarkan darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan energi yang tidak biasa saat tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan-lahan memindai tubuhnya, dan dia samar-samar merasa seolah-olah seseorang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Baginya untuk menjadi cukup berani untuk memungkinkan Feng Qing'er untuk mencarinya di depan umum, itu wajar bahwa dia yakin dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Itu secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er yang berwajah hijau. "Nona Feng, apakah ada hasil?" Xiao Yan melirik Feng Qing'er saat dia bertanya. "Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian lengkap terhadapnya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang ada situasi di mana itu akan salah. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin, "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang terhormat ini tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya karena Anda adalah anggota suku Heaven Demon Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri yang terhormat ini karena tidak memberikan wajah suku iblis Phoenix Surgawi.
Wajah cantik Feng Qing'er berubah sedikit ketika dia mendengar Feng Zunze. Mendengus dingin. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju ketika dia melihat ini. Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tetapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zunze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze melindungi Xiao Yan, masalah hari ini kemungkinan tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku iblis Phoenix surgawi, kemungkinan bahkan Feng Zunze harus mempertimbangkan pilihannya sedikit. Sayangnya, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Saya tidak akan begitu saja menjatuhkan masalah ini." Xiao Yan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan, "Nona Feng sepertinya telah melupakan sesuatu." Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang-orang yang kembali pada kata-kata mereka, bukan? Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak saat melakukannya. Hanya beberapa saat kemudian dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya, "Maafkan aku." Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur di belakang Feng Zunze. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum kepada Lei Zunze dan berkata, "Keke, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kami sebelumnya, dendam antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin akan dihapuskan, bukan?" Sudut mulut Lei Zunze bergerak-gerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kemarahan, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Cahaya petir berkedip melalui matanya saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Dia berkata, "Karena Feng Zunze, saya tidak akan membawa Anda ke tugas untuk masalah antara Anda dan Paviliun Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, diri yang terhormat ini secara pribadi akan membunuhmu." Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan kata-kata Lei Zunze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, yakinlah." Feng Zunze di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunze. Dia menyeringai saat matanya melihat sekelilingnya dan tertawa, Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun, kemungkinan pertemuan besar 4 paviliun akan mengalami kesulitan melanjutkan hari ini. Dari segi kekuatan, Paviliun Petir Angin memang jauh lebih kuat. Dalam hal ini, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Masalah Xiao Yan hanya diselesaikan karena kehadiran Feng Zunze. Terlepas dari betapa tidak maunya mereka di hati mereka, setidaknya, perlu memberikan wajah Feng Zunze di permukaan. Dalam hal ini, Feng Zunze secara alami akan membalas mereka sedikit bantuan. Selain itu, nama kosong menjadi apa yang disebut pemimpin 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, posisi ini tidak memiliki otoritas yang sebenarnya. Kedengarannya bagus. Selain itu, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak satu pun dari generasi muda 3 paviliun lainnya cocok untuk Feng Qing'er. Tentu saja, ini secara alami hanya setelah Xiao Yan dikeluarkan. Dari pertarungan sebelumnya, yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui oleh banyak orang. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepala setelah beberapa saat ragu. Tangin jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen, di sisi lain, sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Karena pertemuan besar sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan. Feng Zunze tertawa.
Dia menangkupkan tangannya ke Lei Zunse. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin liar naik di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, ia membentuk elang angin besar di depan sejumlah mata yang tak terhitung banyaknya. "Ayo pergi." Feng Zunse memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang besar. Mu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memberi isyarat kepada Lin Yan, yang jaraknya tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunse meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang sementara mengepakkan sayapnya. Setelah itu membawa angin kencang saat memotong udara dengan suara, "Swoos," terbang menjauh dari pegunungan petir angin. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunse dan Huangquan Zunse mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Zunse setelah menyaksikan elang besar itu menghilang. Akhirnya, mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zunse pergi, hanya orang-orang dari pavilion petir angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunse benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" "Benar sekali. Namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya." Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan kepastian mutlak. Lei Zunse sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Anda harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Iblis Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan campur tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku Iblis Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya." Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. "Karena Anda menolak untuk melumpuhkan gerakan 3.000 petir Anda sendiri, saya akan menyebabkan Anda tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan." Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunse. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitar gemetar. Angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di belakang elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. "Apa itu?" Sosok Feng Zunse langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke nyala api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api yang naik. Darah ini, yang mengandung riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunse, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Tidak heran itu tidak terdeteksi.